Assalamualaikum semuanya. Allahu Akbar. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, kita masih membahas seputaran Agustan. Banyak sekali orang berkata, mana bukti kalau Agustan itu sakit? Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak akan menunjukkan bukti kalau dia memang lagi sakit. Tetapi yang ingin kita sampaikan adalah si Agustan itu lagi kena mental dia. Kenapa kena mental? Karena dia lagi melawan Tuhan. Dia bukan lagi melawan orang Kristen, orang Katolik, anak-anak Tuhan. Yang dia lawan, yang dia tantang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka Tuhan Yesus sendirilah yang turun tangan langsung terhadap si Agustan untuk membereskan Agustan. Bapak Ibu, masa hidup di dunia saja Agustan setelah menantang Yesus dan dia kentutin Alkitab, dia merasa sangat tidak berdaya, terbaring di tempat tidur, dipapa oleh orang terdekatnya, dan dia mengucapkan salam, lalu dia teriak nama Tuhan. Habis itu dia langsung menangis Bapak Ibu. Ini bukti videonya Bapak Ibu. Allahu Akbar. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan saudara semua setelah melihat cuplikan video tadi? Bukti kalau dia memang lagi tak berdaya. Lihat di wajahnya, penuh dengan ketakutan. Apakah dia ada rasa sukacita? Tidak ada Bapak Ibu. Dihantui dengan rasa takut, itu bisa kelihatan di wajahnya. Dan ini adalah pelajaran bagi kita semua Bapak Ibu. Jangan coba-coba menentang Tuhan. Kita ini adalah manusia yang tak berdaya, hidup penuh dalam dosa. Siapa kita ketika kita menantang Dia? Dia yang memberikan hidup kepada kita. Ya, tetapi kita tantang Dia dan firman-Nya berupa buku itu, berupa kitab, ditempatkan di pantatnya saudara. Bayangkan, ketika buku dia atau kitab yang dia imani sekarang dilakukan oleh orang di luar agama dia, apa yang akan terjadi saudaraku? Pasti cepat-cepat dimasukkan ke dalam penjara saudara. Tetapi ketika si Agustan melakukan hal yang begitu keji, banyak orang yang membela dia, malah berkata dia lagi membela agamanya, dia lagi berdakwah, dia lagi menyampaikan kebenaran. Apakah begitu cara dia berdakwah? Dengan menghina, mengolok-olok iman orang lain, dengan menghina dan mengolok-olok Tuhannya orang lain. Saudaraku, di dalam kitab yang diimani oleh Agustan sekarang sudah dilarang, jangan engkau mencaci maki sesembahan lain, karena mereka nantinya akan mencaci maki sesembahanmu. Nah ini Bapak Ibu yang harus diperhatikan oleh si Agustan, supaya dia menjaga mulutnya, menjaga tutur katanya. Wajahnya Bapak Ibu tidak ada sukacita. Dia dalam keadaan ketakutan hari-hari ini Bapak Ibu. Saudara bisa melihat bagaimana tadi dia menangis. Bagaimana kita melihat wajah Agustan, mulut Agustan saudaraku. Sangat tidak sanggup kita lihat, sangat kita tidak sanggup kita bayangkan. Dan ini benar-benar menjadi pelajaran bagi seluruh orang, bagi seluruh umat manusia, bagi semua orang, bahwa kita harus berjalan di rel masing-masing. Kita punya agama masing-masing, punya keyakinan masing-masing, punya kitab suci masing-masing. Ya janganlah kita menghina agama orang, menghina iman kepercayaan orang, menghina sesembahan orang yang tidak kita sembah. Ya, berjalan di rel masing-masing. Yakini, tekuni, pelajari apa yang mestinya dipelajari. Dia adalah maha kuasa, maha segala-galanya. Sedangkan Agustan yang kentutin Alkitab, yang menentang Tuhan Yesus, manusia lemah tak berdaya Bapak Ibu, itu belum ditampar saudara, ya, belum ditampar oleh Tuhan. Langsung dia KO, belum sebulan, baru beberapa hari dia terbaring di rumah dengan penuh
penyesalan kemungkinan, dan juga dia menangis, saudaraku. Praduga saya, dia lagi mengalami kesulitan yang luar biasa. Saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu satu hal untuk kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Hari-hari ini adalah hari yang jahat, di mana nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, mereka menyamar bagaikan serigala yang berbulu domba, saudara. Tujuan mereka adalah untuk memurtadkan orang-orang yang percaya. Tujuan mereka untuk membelokkan iman percaya kita kepada Yesus Hamasiah, agar banyak anak-anak Tuhan murtad. Ingat saudaraku, jaga pemuda-pemudi kita, jaga anak-anak kita. Tanamkan dalam hati dan pikiran mereka akan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang bisa membawa kita, membawa umat manusia ke surga. Ya, firman Tuhan, firman yang hidup. Maka dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus Kristus yang berani berkata seperti itu, Bapak Ibu. Tidak ada nabi yang lain, tidak ada rasul yang lain, tidak ada utusan-utusan yang lain. Hanya dia satu-satunya pribadi yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.